Pintar. Yang munfasil mahalnya ada berapa? Ada dua. Apa saja? Rofa dan nasab. Kecil mahalnya ada berapa? 3. Kan? Rofa Jar. Pintar. Selanjutnya setelahnya isim dhamir, isim mausul ada berapa Ustaz? Ada 2. Ada umum, ada Khusus. umum sebutkan. dan khusus Man dan man. Yang khusus ada berapa? Apa saja? Mudzakkar muannas. Dibaca mudzakkar sama muannas isim mausul. Allazi yuk allati dan sim mausul ada 2, ada khusus. Yang khusus ada 2, mudzakkar sama muannas. Mausul punya aid dan jadi berapa? Bukan. Jumlah ada berapa? Bukan. Ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ada berapa? Terus. Setelahnya isim mausul isim. Setelahnya isim isyarah isim. Yang mudhaf ada 5. Semuanya ada 6 untuk isim ma'rifat. Selanjutnya mudzakkar sama muannas. Tinggal mengetahui tanda dari muannas itu. Tanda muannas banyaknya ada berapa? Anak-anak. 5. Ada 5. 1. Ya akhiri ta. Ya akhiri ta dan alif. 2. Ya, Alif. Badan sepasang. Anggota badan sepasang 3. Nas Al-Quran 4. Mempunyai mana perempuan? Punyai makna perempuan. Duh, katanya 5. Mana yang satunya? Diakhiri oleh alif. Semuanya alhamdulillah. Setelahnya mudzakkar sama muannas di jilid 2 itu ada pembahasan tentang mustaq dan jamid. Kalau jamid apa? Tidak diambil dari kata. Kalau mustaq diambil dari kata lain. Di jamid ada berapa? 2. Apa saja? Baik. Baik orang ke benda. Masdar ghairu 3 huruf sama dan benda. Isim berapa isim mustaq? 11. Yang 5. Isim mustaq ada 11. Masdar ghairu mim lebih 3 huruf. Masdar mim isim fa'il. Isim maf'ul zaman isim akhir isim asab yang terakhir dengan mubalaghah. Mudah-mudahan atau tidak lah. Alhamdulillah untuk jilid 1 dan jilid 2 sepertinya sudah banyak yang menguasai. Tinggal jilid 3. Di jilid 3 warna kitabnya apa Ustaz? Anak-anakku warna kitabnya apa? Ungunya ungu apa ini? Ungu janda. Oh, ungu janda. Ungu teh terong ini, bukan ungu janda. Coba dibuka halaman 6 dulu untuk yang ini. Halaman 6 dulu dibuka semuanya. Di halaman 6 itu ada skema fi'il. Jadi yang akan kita bahas di jilid 3 tentang masalah fi'il itu meliputi 1, kita harus mengetahui fi'il itu dari segi madi, mudhari, amar. Yang kedua mu'rab dan mabni. 3 mujarrad mazid. 4 lazim muta'addi. 5 maklum majhul. 6 sahih dan mutal. Jadi ada 3 tingkatan atau ada 3 tangga yang harus kita pelajari di jilid 3. Semuanya ada di halaman 6 ini. Dan ini bisa kita lakukan bersama Ustaz. Jadi sebelum kita masuk kita lakukan bersama agar kita ngerti apa saja yang dibahas di jilid 3. Kita lagu bersama ya. Madi, mudhari, amar, mu'rab dan mabni, mujarrad dan mazid, lazim muta'addi, maklum dan majhul, sahih dan mu'tal,
Pertanyaan fi'il dijilid 3. Pertanyaan fi'il dijilid 3. Bisa enggak lagunya? Insya Allah. Baik, kita bersama biar kita tahu apa saja yang dibahas di jilid 3. 1, 2, 3. Di mudhari amal, Di mudhari amal, mu'rab dan mabni, mujarrad dan mazid, lazim muta'addid, ma'lum dan majhul, sahih dan mu'tal. Pertanyaan fi'il dijilid 3. Alhamdulillah, itu harus dihafalkan agar apa? Agar kita ngerti apa saja yang dibahas di kalimat fi'il itu. Yang pertama kita harus menentukan atau mengetahui tentang masalah fi'il. Baik, kita lanjutnya ke pembahasan sekarang. Skema yang pertama yang harus kita pelajari di jilid 3 itu tentang bagaimana cara menentukan fi'il itu dari segi madhi, mudhari, amar. Ingat, fi'il itu ada di jilid 3 dan fi'il itu banyaknya ada 3. Jadi serba 3 di sini. Fi'il ada di jilid 3 dan fi'il itu ada berapa, Nak? 3. Ada di 3. Mungkin fi'il itu ada 4. Pastinya ada 3. Yang pertama madhi. Yang kedua mudhari, yang ketiga adalah amal. Ulangi lagi, fi'il ada 3 apa saja? Amar. Nah, ini yang kita bahas terlebih dahulu. Apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amar. Kita harus bahas satu persatu. Selanjutnya, untuk menjelaskan tentang fi'il madhi, mudhari dan amar, maka yang pertama kali kita kenalkan adalah makna. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu tentang maknanya. Kalau fi'il madhi maknanya adalah yang sudah lampau. Jadi tunjuknya itu ke belakang, karena di belakang itu adalah masa lalu yang sudah lewat, yang di belakang. Jadi ketika saya mengatakan begini berarti ini menunjukkan fi'il madhi. Selanjutnya kalau fi'il mudhari itu akan datang. Jadi kalau akan datang semuanya ke situ. Di masa depan kita akan mengarungi perjalanan yang besar. Jadi ketika saya tunjuk ke sana berarti ini namanya fi'il mudhari. Jadi fi'il madhi artinya lampau atau sudah, kalau fi'il mudhari akan atau sedang, kalau fi'il amar itu adalah kata perintah. Yang namanya perintah orang itu pasti menggunakan jadi tunjuk. Duduklah, minumlah, tidurlah, itu namanya fi'il amar. Jadi dari segi makna kemudian beragam yang harus kita kenalkan kepada anak didik kita. Satu, ketika saya mengatakan begini berarti jawab Madhi. Madhi. Kalau begini Fi'il mudhari. Amar. Amar. Mudhari. Madhi. Mudhari. Amar. Madhi. Jadi ketika ke belakang itu masa lalu berarti madhi. Kalau ke depan, masa depan berarti masuk ke fi'il mudhari. Kalau ditunjuk-tunjuk kayak gini, ini namanya perintah, itu harus nurut. Tidurlah harus tidur, makanlah harus makan, itu namanya fi'il amar. Selanjutnya ketika kita sudah menjelaskan tentang anak didik kita tentang makna, pendekatan makna dari fi'il madhi, mudhari, amar, maka ada tanda-tanda yang harus kita kenalkan. Yang pertama tanda dari fi'il madhi. Tanda fi'il madhi ada berapa? Tandanya fi'il madhi ada 3. Tandanya fi'il madhi ada 3. Yang pertama lah, fi'il madhi itu tandanya diakhiri oleh ta. Diakhiri oleh ta. Namanya ini adalah ta taknis. Posisinya ada di akhir. Jadi ketika ada fi'il yang ketemu dengan ta taknis yang mati ini, maka pastikan fi'il itu disebut dengan fi'il madhi. Contohnya tuliqat, akhirnya diakhiri dengan apa? Taknis. Berarti tuliqat masuk fi'il madhi, mudhari atau amar? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena diakhiri oleh tak taknis. Ingat posisinya tak taknisnya itu ada di akhir, bukan di depan. Yang nomor 2 diakhiri oleh dhamir rafa' mutaharrik. Saya tulis di sini dhamir rafa' mutaharrik.
Dhamir rafa mutaharik itu apa saja Ustaz? Dhamir rafa mutaharik itu gampangannya tatumatun, di tumatuna, tu dan na. Jadi ketika fiil ketemu dengan tatumatun, di tumatunna, tu dan na, berarti pastikan itu adalah fiil madi, bukan fiil mudhari, tapi fiil madi. Contoh, qataltu. Fiilnya fiil apa? Tuliktu. Fiilnya fiil apa? Kultu. Fiilnya fiil apa? Kulna. Kultu. Dengan fiil madi. Diakhiri oleh dhamir rafa mutaharik. Lagi apa saja dhamir rafa mutaharik? Tuna, ikan tuna. Untuk dhamir rafa mutaharik posisinya juga ada di akhir, ya bukan di depan tapi di akhir. Selanjutnya tanda fi'il madhi yang nomor 3 adalah didahului oleh lakot. Ingat nak, didahului oleh lakot. Jadi ketika didahului oleh lakot maka fi'ilnya disebut dengan fi'il madhi. Contoh, lakot kana. Kana berarti fi'ilnya fi'il apa? Madhi. Kenapa disebut dengan fi'il madhi? Didahului oleh lakot. Lakot ja'akum. Maka ja'akum kalimat apa? Fi'ilnya fi'il apa nak? Kenapa disebut dengan fi'il madhi? Karena didahului oleh lakot. Ingat, tanda fi'il madhi ada 3. Yang pertama diakhiri oleh tak taknis, diakhiri dhamir rafa mutaharik, dan didahului oleh lafaz lakot. Bisa dipaham ya? Bisa dihafal? Alhamdulillah, ini kan trainingnya sertifikasi. Jadi saya kira sudah pengalaman semuanya ada di Al-Muftah, tinggal kita mengajarkan tentang trik-trik atau cara menyampaikan setiap dari materi yang ada di jilid Al-Muftahnya. Karena sudah pengalaman semua, saya kira untuk yang sertifikasi tinggal kita melegalkan pengajaran. Entah kalau yang paket umum, nah ini juga bisa ditiru. Sudah selesai untuk penjelasan tentang fi'il madhi, maka kita pindah ke fi'il mudhari. Nah, kita pindah ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya adalah akan atau sedang, akan minum, akan kawin, itu namanya fi'il mudhari. Kalau disuruh kawin, kawinlah, nah, itu namanya fi'il mudhari. Kalau wis kawin namanya fi'il madhi. Ya, ayo siapa yang wis kawin? Oh, gua angkat tangan yang wis kawin. Yang akan kawin. Juga kawinlah. Siap gitu aja. Kawinlah. Siap. Gitu. Masa ada yang suka untuk kawin. Selanjutnya adalah tanda dari fi'il mudhari. Ya, saya kira untuk tanda fi'il mudhari itu cukup paham satu aja. Didahului oleh huruf mudhari'ah. Nah, jadi didahului oleh huruf mudhari'ah. Ini saja untuk tanda dari fi'il mudhari. Sebenarnya di jilidnya juga banyak. Cuma yang banyak itu didahului oleh huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu dikumpulkan dalam lafaz nakti. Nah, dikumpulkan dalam lafaz nakti. Ada apa saja di situ? Nun, hamzah, atta, dan ya. Ulangi lagi. Nun, hamzah, ya, dan iya. Dikumpulkan dalam lafaz nakti. Jadi ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf mudhari'ah, ketika ada fi'il didahului oleh huruf mudhari', maka fi'ilnya pastikan itu adalah fi'il mudhari'. Huruf mudhari'ah apa saja? Pak, kalau saya nakti itu nggak hafal Pak. Kalau nakti itu Pak, siapa yang hafal? Anita. Kalau Anita saya cepat hafal Pak. Kenapa kok cepat hafal kalau yang Anita? Iya Pak, itu pujaan hati saya itu Pak. Kalau Anita itu pujaan hati. Nah, kalau nakti musuh saya itu Pak, nakti itu Pak. Jadi terserah nanti disampaikan kepada anak didik kita. Pokoknya huruf mudhari'ah itu nun, hamzah, ta, dan
Iya. Jadi ketika fiil mudhari' ya didahului oleh huruf ketika ada fiil didahului oleh huruf mudhari', maka fiilnya pastikan itu adalah fiil mudhari'. Kalau tidak percaya saya kasih contoh. Nakti ini kalimat apa nakti? Dengan huruf Al-mudhari'. Kok kalimat huruf sih? Nakti kalimat apa? Fiilnya fiil apa? Mudhari'. Ada fiil mudhari'nya? Ya, Mana huruf mudhari'? Mana huruf mudhari'nya? Semuanya itu Pak huruf mudhari'ah itu Pak. Semuanya. Semuanya huruf mudhari'ah tapi ini masuk ke fiil Mudhari'. ata yakti gitu loh. Jadi diambil dari kata fiil madi ata yakti ya. Nakti takti sama semuanya. Ata yakti akti nakti sama yakti. Itu adalah huruf mudhari'ah. Salah satu contohnya. Saya kasihkan contoh lagi untuk fiil mudhari'. Saya kasih contoh narji'u. Narji'u kalimat apa nak? Mudhari'. Fiilnya fiil apa? Mudhari'. Tandanya mana huruf mudhari'nya? Apa saja huruf mudhari'ah? Alif, nun, iya dan tak dikumpulkan dalam lafaz apa? Pintar. Saya kasih contoh lagi. Yakulu. Yakulu kalimat apa? Fiilnya fiil apa? Tanda fiil mudhari'nya nak? Dahulu oleh huruf mudhari'. Huruf mudhari'nya mana? Iya. Jadi jelaskan kemudian tanyakan. Itu jargon yang ada di Al-Miftah. Jangan sampai lupakan ya. Jargon di Al-Miftah itu jelaskan, tanyakan. Setelah murid dijelaskan harus dievaluasi dengan ditanyakan. Pertanyaannya harus berurut. Kalimat apa? Fiil. Fiilnya fiil apa? Madi. Tandanya fiil madi. Apa? Kemudian apa saja tandanya fiil madi? Fiilnya fiil apa? Mudhari'. Tandanya fiil mudhari' apa? Tanda mudhari'nya apa? Kemudian apa saja tanda fiil mudhari'? Harus ditanyakan seperti itu. Fahimtum? Fahimtum kalimat. Fiil. Fiilnya fiil apa? madi. Fiil Madi. madi. Tanda fiil madinya? Dhamir rafa mutaharik. Didahului oleh dhamir rafa mutaharik. Apa saja dhamir rafa mutaharik? Itu dan alhamdulillah. Saya kira untuk fiil mudhari' cukup ditandai yang huruf mudhari' ya. Jadi fiil mudhari' itu tandanya didahului oleh huruf mudhari'. Itu yang kebanyakan seperti itu. Yang lainnya itu masih jarang sekali. Jadi didahului oleh huruf mudhari'. Selanjutnya setelahnya fiil mudhari' fiil apa nak? Setelahnya fiil mudhari'. Fiil amar. Fiil amar. Fiil amar itu kata tunjuk. Ketika begini namanya fiil amar. Saya tunjuk yang di atas itu. Sam'ani. Saya tunjuk sam'ani. Fiil ada berapa sam'ani? Ada 3 apa saja? Madi, mudhari'. Nah, suaranya jangan dianusat suaranya. Suaranya itu kayaknya kok mati itu. Banyak yang mati. Tidak kedengaran. Nah, ya coba fiil ada berapa? Ada 3 Ustaz. 3. Madi, mudhari', amar. Tandanya fiil madi ada berapa nak? Ada 3 Ustaz. Sebutkan. Diakhiri tak ta'nis. Diakhiri Ini rafa mutaharik. Terus dimasuki lafaz. Dahului oleh lafaz. kalau fiil mudhari' tandanya Ada 2 Ustaz. yang pertama Mudhari'ah. Dia awal huruf mudhari'ah. terus apa saja huruf mudhari'ah itu? Hamzah, ta, ya. Terus selain ana itu nakti. Selain nakti Anita. Selanjutnya kita ke fiil amar. Kalau fiil amar itu dilihat dari hamzahnya. Semua fiil amar itu kebanyakan didahului oleh hamzah. Ya, ingat
Ketika menemukan lafaz fi'il amar, ketika menemukan fi'il yang didahului oleh hamzah, itu kebanyakan adalah fi'il amar. Cirinya, maka yang perlu diperhatikan adalah semua hamzah dari fi'il amar itu dibaca kasroh. Ingat, yang pertama semua hamzah dari fi'il amar dibaca kasroh. Contohnya seperti apa? If'il fi'il amar hamzahnya dibaca kasroh. Contoh dari if'il adalah idrib. Idrib mu'rab atau idrib itu masuk ke fi'il apa? Amar. Hamzahnya dibaca kasroh. Jadi untuk mengetahui atau ciri-ciri dari fi'il amar itu yang pertama adalah hamzahnya dibaca kasroh. Semua fi'il amar hamzahnya dibaca kasroh kecuali dua. Berasal dari fi'il mati yang fi'il mudhari yang ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka hamzahnya juga dibaca dhammah. Contoh ya, fa'ula yaf'ulu. Fa'ula fi'il amarnya adalah ketika fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka hamzah dari fi'il amarnya juga dibaca dhammah. Dilihat dari ain fi'il mudhari'nya. Kalau ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, maka hamzah fi'il amar juga dibaca. Yang pertama pengecualian yang dibaca kasroh. Yang kedua, apabila berasal dari fi'il mati ikut wazan af'ala. Jadi ketika fi'il mati ikut wazan af'ala, maka hamzah fi'il amarnya dibaca fathah, maka menjadi af'il. Nah, ini adalah fi'il amar. Jadi fi'il amar untuk mengerinya, untuk mengetahuinya, yang pertama dilihat dari hamzahnya dulu. Kalau hamzahnya dibaca kasroh, maka pastikan itu adalah fi'il amar. Kecuali apabila ain fi'il mudhari'nya dhammah, maka dibaca dhammah. Seperti contoh uf'ul dari fi'il mati fa'ula ya, atau hasuna yahsunu maka menjadi uf'ul. Atau juga berasal dari fi'il mati ikut wazan af'ala, maka ketika fi'il mati ikut wazan af'ala, hamzahnya dibaca fathah. Contohnya seperti af'ala yudbi'u maka menjadi af'il. Adba'a yudbi'u maka menjadi adbi. Saya coba ya, tulis fi'il madinya sampean baca fi'il amarnya. Akroma menjadi akrim. Ajma'a menjadi nasoro, yansuru menjadi unsur. Ja'ala yaj'alu menjadi ja'al. Pintar sudah ya. Jadi kalau bukan ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah dan bukan ikut wazan af'ala, maka pastikan hamzahnya dibaca fathah. Pastikan hamzahnya dibaca kasroh. Kalau bukan ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah dan bukan dari wazan af'ala. Paham tuh? Ini hanya sekedar untuk saja, tanda dari fi'ilnya saja. Kalau sudah, kita lewati bersama. Selanjutnya sebagaimana yang ada di kalimat isim. Isim itu dibagi menjadi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Begitu juga fi'il. Fi'il juga dibagi menjadi dua, fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Yang mabni itu ada dua, ada madi sama amar. Fi'il yang mabni ada berapa nak? Dua saja. Madi sama amar. Yang mu'rab ada berapa? Satu. Apa saja? Ulangi lagi, yang mu'rab. Mabni. Hukumnya. Mudhari hukumnya. Mabni hukumnya. Mabni. Yang mabni ada berapa? Dua. Yang mu'rab ada berapa? Satu. Sebutkan. Amar hukumnya. Madi hukumnya. Mudhari hukumnya. Mu'rab apa saja?
Mabni apa saja? Jadi pembahasan yang pertama ini adalah madi dan amar dulu ya. Ingat fi'il madi dan fi'il amar. Ini adalah sama-sama mabni. Sama-sama 3. Mabninya juga ada 3. Madi sama amar sama-sama 3. Cuma kita masuk ke yang fi'il madi dulu. Mabninya fi'il madi itu ada 3. Apa saja Ustaz mabninya fi'il madi? Dhammah, fathah, dhammah, fathah, sukun. Ini mabninya fi'il madi ada berapa? 3. Bukan. Dhammah, fathah. Ulangi lagi, mabninya fi'il madi ada berapa nak? 3. Sebutkan. Dhammah, sukun. Saya pilih yang tengah dulu. Kita fathah. Tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri. Yang tengah dulu yang saya ambil. Sebab apa? Mabni asal dari fi'il madi itu adalah mabni fathah. Jadi ketika sampean menemukan lafaz doroba, maka mabninya adalah mabni fathah. Doroba kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madi, mabninya adalah mabni fathah. Fi'il madi itu mabni fathah apabila tidak bertemu dengan dhamir rafa mutahar. Apabila tidak bertemu dengan wawu jamak dan mutaharik. Ingat, mabninya fi'il madi apabila tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutahar. Ketahuinya lihat belakangnya ada ndak wawunya? Tidak ada. Ada ndak dhamir rafa mutaharik? Kalau tidak ada mabninya mabni apa? Pintar. Saya tanya sekarang, ja'ala mabni apa? Perhatikan huruf akhirnya. Ada wawu tidak? Tidak ada. Ada dhamir rafa mutahariknya tidak? Ya, ada. Maka mabninya mabni apa yang benar? Mabninya fathah. Apabila ketemu dengan wawu jamak, maka dimabnikan dhammah. Contoh, dorobu berubah menjadi doroba berubah menjadi dorobu. Perhatikan huruf akhirnya fi'il madi ada apanya? Ada apanya anak-anak? Ada wawu. Ketika ketemu dengan wawu, maka mabninya adalah dhammah. Wawunya itu adalah wawu jamak. Ingat, kalau ketemu dengan wawu mabni dengan wawu mabni selanjutnya apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharik baru tatu matuna, maka mabninya adalah mabni sukun. Ingat, saya tanya lagi nak ya, dhamir rafa mutaharik apa saja? 3. Huruf taknya hidup semua ya. Huruf taknya hidup semua. Kalau huruf taknya mati maka bukan dhamir rafa mutaharik. Ingat, dhamir rafa mutaharik itu huruf taknya hidup semua. Tatumatum, dan hidup semua. Saya ubah sekarang. Ketika fi'il madi ketemu dengan dhamir rafa mutaharik, maka huruf akhirnya fi'il madi itu harus dibaca sukun. Contoh, doroba. Ketika saya gabung dengan dhamir rafa mutaharik maka dibaca dorobna. Dorobtum. Yang disukunkan itu mana? Akhir dari fi'il. Kenapa nak dimabnikan sukun? Karena bergantung dengan dhamir rafa mutaharik. Saya ulangi lagi, mabninya madi ada berapa? 3. Sebutkan. Kapan mabni fathah? Kapan mabni dhammah? Kapan mabni sukun? Ketika kasih lafaz sampai tentukan mabni dhammah fathah atau sukun. Altum. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum. Mabni fathah.
Apa nih? Fathah. Qad manallahu. Manallahu. Fathah. Mabni Fathah. fathah. Nasaru. Dhamma. Yaji'u. Oh, bukan itu kan bil mudhari itu. Terus ja'alu. Ja'altu. Melihatnya sukun. Waqafu. Ba'a. Ba'u. Bitu. Sukun. Ininya adalah mabni Nah, jadi ada di tasrifan lugawi itu fa'ala fa'ala Halo. fa'ala fa'ala itu domir rafa mutari kebanyakan itu tasrif lugawi fi'il madi. Sudah paham ya? Untuk yang fi'il madi selanjutnya adalah fi'il amar. Punya fi'il amar ada berapa? Ada tiga, sama-sama tiga. Madi tiga, fi'il amar juga tiga. Yang fi'il amar apa saja? Sukun, buang. Saja mabninya sukun, buang. Saya tulis di sini ya. Sukun, buang. Apa saja mabninya fi'il amar? Huruf mabni yang pertama adalah sukun. Semua fi'il amar mabninya adalah sukun. Fi'il amar itu mabni sukun apabila fi'il amarnya sohe akhir dan tidak bertemu dengan alif tasnya, wawu jamak dan ya muannas mukhotobah. Saya contohkan idrib. Mabninya apa? Sukun. Satu, sohea. Akhir. Apa maksudnya fi'il sohe akhir? Sohe akhir adalah huruf akhirnya tidak berupa huruf ada tiga, wawu, alif dan ya. Apabila fi'il tidak diakhiri oleh wawu alif ya, maka fi'ilnya disebut dengan sohe akhir. Ketika sohe akhir, mabni amarnya dengan sukun. Ija'al, mabni apa? Sukun. Sukun. Tidak bertemu dengan alif tasnya, wawu jamak dan selanjutnya ciri dari fi'il amar yang akhirnya berupa huruf ilhat, cirinya itu di akhirnya ada bunyinya. Ada bunyi harokat fathah, bunyi harokat dhammah, bunyi harokat kasroh. Kalau tidak percaya saya buktikan ya. Saya buktikan uzu. Nah, bunyinya bunyi apa? Harokatnya harokat apa? Harokatnya dhammah, tapi mabninya adalah sukun. Sebab harokat dhammah itu adalah tanda dari huruf yang dibuang. Jadi mabninya adalah dengan membuang huruf ilat. Huruf ilat yang dibuang itu ada tandanya. Tandanya bisa diketahui dengan huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya itu bunyinya a, i, u, berarti ada fi'il, ada huruf yang dibuang. Contoh lagi, irmi, saya kasih contoh. Irmi, bunyi tidak? Bunyi. Bunyinya kasroh atau fathah? Berarti mabninya dengan apa? Membuang nun. Huruf ilat yang dibuang apa? Iya. Kalau dhammah berarti huruf ilat yang dibuang adalah wawu. Kalau kasroh? Kalau fathah? Alif. Pintar. Selanjutnya yang terakhir itu buang nun. Kalau yang tengah itu buang huruf ilat, yang akhir itu buang nun. Mabninya amar dengan membuang huruf nun itu kalau bertemu dengan alif tasnya, wawu jamak dan ya muannas mukhotobah. Ciri-cirinya diakhiri oleh alif, wawu dan diakhiri oleh i. Kalau tidak percaya, saya contohkan. Idriba diakhiri oleh apa? Alif.
alif. Berarti Setuju. pastikan ini membuang nun. Karena asalnya adalah Idribani. Nih, pastikan yang dibuang adalah Nun. Yang kedua, idribu. Yang dibuang apa? Nun. Karena asalnya adalah Idribuna. Nah, selanjutnya yang terakhir, idribi. Ada iya-nya. Berarti yang dibuang apa? Nun. Kenapa dibuang nun? Karena berakhiran ya muannas muqaddam. Jadi ciri-cirinya untuk fi'il amar itu ya ini harus ditekankan ini kepada adik-adik semuanya di sini. Kalau membuang huruf ilat, huruf akhirnya itu ada bunyi a i u. Nah, berarti ketika huruf akhirnya ada bunyinya a i u, maka pastikan itu ada huruf ilat yang dibuang. Contoh, ikfi. Abdinya dengan apa? Membuang huruf ilat. Ihsya. Membuang huruf ilat. Ughzu. Membuang huruf ilat. Ijri. Membuang huruf ilat. Ilqi. Membuang huruf ilat. Kalau membuang huruf nun di akhirnya ada alif, waw dan iya. Alifnya itu adalah alif tasnya, wawunya adalah waw jamak, adalah ya muannas muqaddam. Ij'alu mabninya dengan apa? Membuang nun. Benar. Ij'al. Membuang huruf ilat. Ij'al. Membuang huruf ilat. Sukun. Ij'al. Membuang nun. Kita buktikan bersama apakah yang saya ajarkan ini berhasil atau tidak. Kita buktikan di Mutimatul. Halo Mutimatul, ini ada 3 orang di Mutimatul. Ayo. 4. Halo, assalamualaikum Mutimatul. Saya tanyakan ya, saya sebutkan lafadznya, sampean sebutkan mabninya. 1, 2, 3. Ya Ustaz. Idribu. Membuang nun. Ingat, kalau akhirnya alif waw iya, maka membuang nun. Lanjut. Unsuru. Pintar. Unsur. Sukun. Umdud. Sukun. Ugzu. Salam. Ugzu. Terus selanjutnya adalah bi. Bi. Sukun. Nun. Bi. Sukun. Bi. Mas aja jerawat. Membuang nun. Bi. Kan udah ngomong. Nun, buang nun. Buang nun. Membuang kan nun. Alhamdulillah. Intinya begini ya, di ciri-ciri untuk fi'il amar itu, kalau hurufnya hidup, nah berarti yang dibuang adalah huruf il. Nah, kalau diakhiri alif wawiyah, berarti yang dibuang adalah sebab alifnya itu ada alif tasniyah, wawunya adalah wawu jamak, ya-nya adalah ya muannas muqaddam. Baik ya semuanya ini ya. Alhamdulillah. Jadi selesai, saya ulangi lagi. BL ada berapa? 3. BL dibagi menjadi berapa? 3. Kok 3 sih? BL dibagi menjadi 2. Ada yang mu'rab, ada yang mu'rab ada berapa? Mu'rab ada berapa? 1. Siapa yang bilang 2 itu? Yang mabni ada berapa? 2. Apa saja yang mabni? Fi'il amar dan fi'il madhi. Yang mu'rab ada berapa? 1. Saja yang mu'rab. Mabninya madi ada berapa? 3. Kan?
Kapan mabni fathah? Apabila Kapan mabni dhammah? Kapan mabni sukun? Selanjutnya, mabninya fi'il amar ada berapa? Apa saja? Buang. Sukun buang, Bu. Kapan mabni sukun? apabila Sohe akhir dan tidak berupa alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas. Kapan mabninya membuang huruf ilat? Akhiran huruf ilat. Kapan mabninya membuang nun? apabila Tasniyah dan Tasniyah, jamak. waw jamak dan ya muannas. Jadi fiil yang mabni sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita pindah ke fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah fiil yang mabni, fiil yang mu'rab. Jadi fiil yang mu'rab itu hanya ada satu, yaitu fiil mudhari. Sedikit kalau fiil yang mu'rab ada satu, yaitu fiil mudhari. Fiil mudhari itu bentuknya ada 3, sebagaimana yang ada di lagu. Fiil mudhari akan sedang. Fiil mudhari ada 3 macam. Sohe akhir juga mutal akhir. Af'alul khamsah itu yang terakhir. Ini adalah fi'il mudhari, bentuknya ada 3. Yang pertama sohe akhir, mutal akhir, af'alul khamsah. Jadi kita harus paham ini dulu, sohe akhir, mutal akhir sama af'alul khamsah. Kalau sohe akhir, huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat dan bukan af'alul khamsah, maka disebut dengan sohe akhir. Kalau mutal akhir, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Kalau af'alul khamsah, huruf akhirnya diakhiri oleh alif tasniyah, waw jamak dan muannas. Nah, ini kita harus tahu bentuk dari fiil mudhari ada 3 macam. Karena fiil mudhari itu mu'rab, ingat ya, karena fiil mudhari itu mu'rab maka butuh kepada i'rab. I'rabnya fiil mudhari ada 3. Nah, i'rabnya fiil mudhari ada 3. Apa saja? Doma fathah sukun, nasab dan jazm. Doma fathah sukun tandanya. Sedangkan i'rabnya ini rafa, nasab dan jazm. I'rabnya fi'il mudhari ada 3. Apa saja? Rafa, nasab dan jazm. Ingat, kapan fi'il mudhari itu i'rabnya rafa? apabila Yang di sini kita harus tahu amil itu apa. Fi'il mudhari itu berubahnya i'rab rafa apabila tidak ketemu dengan amil nasab dan amil jazm. Amil nasab apa saja? Amil nasab yang 10 amil nasab. Jadi ketika ketemu dengan amil nasab maka i'rabnya i'rab. Ketika fi'il mudhari ketemu dengan amil jazm maka i'rabnya adalah i'rab rafa. Kalau tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm maka i'rabnya adalah rafa. Tanda rafa'nya itu disesuaikan dengan bentuk fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sahih akhir apa saja? Fi'il mudhari sahih akhir, mutal akhir, fathah sukun, alif, dhamma fathah, iya, mutal waw, af'alul khamsah. Itu adalah tandanya. Tanda dari masing-masing fi'il mudhari itu beda-beda. Jadi kalau sohe akhir, ini saya tulis tandanya saja ya. Sohe akhir, dhammah, fathah, sukun. Maksudnya apa? Fi'il mudhari yang sohe akhir, i'rab rafa'nya maka menggunakan dhammah. I'rab nasabnya menggunakan, i'rab jazmnya menggunakan sukun, maka harus disukunkan. Saya contohkan. Ya ja'alu ya, saya contohkan di atas ini ya. Ya ja'alu. Perhatikan nak, ya ja'alu. Ya ja'alu mu'rab atau mabni nak? Mu'rab. Mu'rab yang mana?
Akhir. Tanda fi'il mudhari'nya dia jalu apa? Tanda fi'il mudhari'nya didahului oleh huruf mudhari'. Ya jalu itu masuk sahih akhir, mutal akhir atau qalul hamzah? Akhir. Akhir. Ingat kalau sahih akhir. I'rabnya apa ya jalu? Kenapa i'rab rafa? Karena tiga. Nasab dari amil nasab dan sekarang saya tanya tanda rofaknya pakai apa? Kenapa pakai doma? Karena sahih Selanjutnya, ketika kemasukan amil nasab banyaknya 10, saya kasih contoh yang lan saja. Lan, kemasukan amil nasab maka dibaca apa? Lannya jalan. Pintar, harokatnya berubah menjadi fathah. Ketika kemasukan amil jazm, saya kasih contoh amil jazmnya lam, maka dibaca apa? Lam jalan. Tanda jazmnya pakai apa? Sukun. Pintar. Kenapa pakai sukun? Sahih akhir. Ini semuanya pintar-pintar semuanya ini. Karena sahih akhir. Jadi tandanya itu dhammah fathah sukun. Dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, sukun untuk jazm. Alhamdulillah. Untuk yang fi'il mudhari' yang sahih akhir. Selanjutnya mutal alif. Selanjutnya fi'il mutal akhir. Mutal akhir itu ada 3. Ada mutal alif, mutal iya, mutal waw. Saya kasih contoh yang gini ya. Lihat di papan ada mutal alif yang di atas iya sama waw. Ada berapa berarti mutal akhir? Apa saja? Alif ya waw. Ya waw. Kalau alif berarti diakhiri oleh alif. Contoh ya, untuk tandanya itu sama semua. Dhammah fathah sukun sama semua. Tandanya dhammah fathah sukun sama semuanya lah. Alif ya dan waw semuanya adalah dhammah fathah sukun. Cuma untuk mu'tal itu i'rab rafa'nya tandanya dhammah yang dikira semuanya adalah alif ya waw, tanda rafa'nya menggunakan dhammah yang dikirakan. Sekarang saya contohkan. Yahsa diakhiri oleh huruf apa? Alif. Alif berarti masuk Alif. mutal apa? Mutal akhir. Alif. Alif. Ketika masuk ke mutal alif saya tanya i'rabnya apa Yahsa? Rafa. Tanda rafa'nya pakai apa? Dhammah yang dikirakan. Dhammah yang dikira-kirakan. Karena mutal akhir. Selanjutnya, ketika i'rab nasab saya tambah layahsa, maka tetap untuk mu'tal alif ini dikira-kirakan juga menggunakan fathah yang dikira-kirakan. Fathah muqaddarah. Jadi tetap bacaannya itu layahsa, tidak layahsa karena mu'tal alif. Jadi mu'tal alif dhammah fathahnya dikira-kirakan. Selanjutnya untuk yang i'rab jazm maka huruf ilatnya dibuang. Kenapa? Karena tanda jazmnya menggunakan buang. Yang dimaksudkan buang huruf buang semua kitab. Buang huruf ilat. Jadi huruf ilatnya harus dibuang. Yahsa. Ketika huruf ilatnya dibuang maka menjadi apa? Yahsa. Tidak panjang. Harus ditiadakan. Itu untuk mu'tal alif dikira-kirakan i'rab rafa dan i'rab nasab ya. Paham? Untuk mu'tal iya dan mu'tal waw semuanya sama, pakai dhammah yang dikira-kirakan. Jadi saya contohkan yang ya, mu'tal ya. Yarmi diakhiri oleh huruf apa nak? Ya. Berarti mu'talnya mu'tal apa? Mu'tal ya. Yarmi i'rabnya apa? Rafa. Muqaddaro. Tanda rafa'nya pakai apa? Dhammah muqaddaro. Dhammah muqaddaro. Mutal ya. Ya, mantap. Selanjutnya ketika
ketika kemasukan amil nasab maka tanda nasabnya menggunakan fathah dhahirah. Nah, jadi untuk dua itu masuk ke fathah dhahirah. Mutal iya, mutal wau harus dijelaskan fathahnya. Yarmi menjadi layar. Yalzu maka menjadi yakfi maka menjadi layak. Yajri maka menjadi yajriya. Pintar. Jadi ketika i'rab nasab maka menggunakan fathah yang dijelaskan khusus mutal iya dan mutal waw. Adapun i'rab jazmnya semuanya sama-sama dibuang. Huruf ilatnya sama-sama dibuang. Yarmi ketika kemasukan amil jazm maka dibaca lam yarmi. Jadi jangan dipanjangkan. Jadi jangan dipanjangkan, langsung dibaca lam yarmi gitu. Karena tidak ada iya-nya. Begitu juga yaghzu ketika kemasukan amil jazm maka dibaca lam yaghzu. Nah, gitu. Karena apa? Wawunya sudah dibuang. Kenapa kok dibuang? Karena i'rabnya adalah i'rab jazm. Itu benar ya. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, bentuk dari fi'il mudhari adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il yang 5. Kalau di dalam kalimat isim itu ada istilahnya asmaul khamsah. Nah, apa saja asmaul khamsah? Abun, dan zu. Kalau af'alul khamsah itu fi'il yang diakhiri oleh ani, una, sama ina. Ingat, diakhiri oleh ani, una, ina. Ani alif tasniyah, una wawu jama', ina adalah ya mu'annas mukhatabah. Dibaca dulu lagunya. Fi'il yang 5 Af'alul khamsah namanya tetapnya nasab jazm buang anur. Jadi ketika fi'il diakhiri oleh ani, una, sama ina, berarti fi'ilnya disebut dengan af'alul khamsah. I'rabnya, tanda i'rabnya apa saja? Nun, buang. Nah, diperhatikan nak ya, nun buang. Maksudnya nun buang, nunnya ditetapkan. Tidak boleh dibuang nunnya ketika i'rab rofa. Saya contohkan. Yadribani diakhiri oleh alif tasnya, maka ini masuk fi'il mudhari yang bentuknya apa? Asmaul khamsah. Af'alul khamsah. Yadribani i'rabnya apa nak? Rofa. Tanda rofanya Nun. Tetap nunnya. tetapnya nun. Saya coba tambah amil nasab maka dibaca ingat tanda nasabnya pakai apa? Buang. Nunnya dibuang. Layat riba. Jadi nunnya harus dibuang. Ketika kemasukan amil jazm. Ketika kemasukan amil jazm. Lam. Jadi nunnya harus dihapus. Nah, jadi harus dihapus ketika kemasukan amil nasab dan amil jazm. Untuk yang af'alul khamsah, nunnya harus dihapus. Harus dibuang. Itu harus dihapus. Ya ja'alani kemasukan amil nasab maka menjadi Ya ja'ala. kemasukan amil jazm. Nah, sekarang yarmu. Layarmu. Kemasukan amil nasab dibaca apa? Lam Ayarmua. Kemasukan amil jazm. Lam yarmi. Lam yarmi itu ya. Ada yang mu, ada yang mi. Terserah nanti untuk mencontohkan yang mu'tal wa sama mu'tal iya. Tadi paham ya?
Selanjutnya ketika kita mau lanjut lagi, maka kita baca dulu ya. Sohe akhir Mutal alif Mutal iya Mutal waw Af'alul khamsah Mabninya amar Mabninya madi Yang berusaha yang baru. Alhamdulillah. Sekarang kita uji coba dulu ya. Saya minta yang di ini saya minta yang golongan ini, yang banyak. Oh itu Popes Al Husaini ini, angkat tangan gitu. Putra untuk Popes Al Husaini. Halo, assalamualaikum. Dari mana adik-adik? Dari mana nak? Dari Al Husaini. Dari Bangkalan. Oh dari Bangkalan semuanya ini. Saya sebutkan lafadznya, saya tanya ya lafadznya ya. Contohnya seperti saya tulis saja di sini. Ya Ustaz. Siap ya. Pompes Al Husaini harus siap ini. Oh di Pompes ini. Saya contohkan yang Yukrimu nak. Yukrimu kalimat apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana nak? Tanda fi'il mudhari'nya yukrimu apa? Mana huruf mudhari'ahnya? Ya. Apa saja huruf mudhari'ah? Anita. Pintar. Yukrimu ini i'rabnya i'rab apa? Rafa nasab jazm. Kenapa i'rab rafa? Hah? Kenapa i'rab rafa? Tanda rafanya pakai apa yukrimu? Kenapa pakai dhammah? Nah, sekarang ketika kemasukan amin nasab dibaca apa? Ketika kemasukan amin jazm. Pintar, tepuk tangan dulu untuk Popes Al Husaini. Perkenalan Ustaz. Kenapa? Jelas, selanjutnya selesai untuk pembahasan mengenai mu'rab dan mabni. Setelah pembahasan mu'rab dan mabni, maka kita berlanjut ke pembahasan mujarrad sama majid. Jadi fi'il itu ada mujarrad, ada majidnya. Jadi mujarrad versus mazid lah ya. Mujarrad versus mazid. Kalau tadi malam Indonesia lawan Singapura, sekarang mujarrad sama mazid. Siapa yang menang itu? Mujarrad sama mazid. Indonesia Pak yang menang Pak. Kok Indonesia toh sih? Ya Pak, hatiku selalu Indonesia. Kalau menang semuanya adalah Indonesia. Sekarang adalah mujarrad dan mazid. Dilihat dari hurufnya. Maka fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad itu adalah fi'il yang tidak ada tambahannya. Ingat nak, mujarrad itu adalah fi'il yang tidak ada fi'il yang tidak ada tambahannya disebut dengan mujarrad. Fi'il yang sepi dari tambahan itu namanya mujarrad. Fi'il yang sepi dari tambahannya atau mujarrad itu minimal hurufnya 3. Fi'il madinya adalah 3. Ala, fa'ula, fa'ila. Jadi ketika menemukan fi'il yang hurufnya 3, maka pastikan fi'il itu adalah mujarrad. Apa saja wazannya? Fa'ala, fa'ula, sama fa'ila. Doroba, mujarrad mazid. Mujarrad. Kenapa mujarrad? Tidak ada tambahan. Kemudian ya hasuna mujarrad mazid. Kenapa mujarrad?
Karena tidak ada Tidak ada tambahan. karena sepi dari tambahan. Begitu juga di pembahasan ini, maka kita juga bisa memberikan penjelasan kepada anak didik kita untuk mengetahui kalimat fi'il itu juga bisa dilihat dari wazannya. Jadi untuk mengetahui kalimat fi'il bisa dilihat dari wazannya. Apabila kalimat tersebut wazannya sama seperti fa'ilah, fa'ala, fa'ula, maka pastikan itu adalah fi'il. Jadi untuk mujarrad mazid itu bisa juga dijelaskan tujuannya untuk mengetahui bentuk fi'ilnya. Ngerti ya? Ya, jadi kalimat ketika sama dengan wazan fa'ala, fa'ula, fa'ilah, maka pastikan itu adalah kalimat fi'il. Nah, dilihat dari wazannya. Untuk fi'il madi wazannya yang mujarrad ada 3. Fa'ala, fa'ula, sama fa'ilah. Selanjutnya kalau fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari itu yang mujarrad itu adalah 4 huruf. Lagi-lagi kalau mujarrad untuk fi'il mudhari 4 huruf. Apa saja wazannya? Yaf'ulu sama yaf'ulu, yaf'ilu sama yaf'alu. Jadi ketika ketemu dengan wazan yaf'ulu, yaf'ilu sama yaf'alu, maka pastikan itu adalah mujarrad. Saya sebutkan lafadznya, antum sebutkan mujarrad sama mazidnya ya. 1, 2, 3. Yadribu mujarrad mazid. Mujarrad. Yansuru Mujarrad. mujarrad. Yukrimu mujarrad mazid. Kalau itu mazid, belum saya jelaskan mazidnya. Tidak sama dengan wazan ini, Ustaz. Karena tidak sama dengan wazan yaf'alu, yaf'ulu sama yaf'ilu. Huruf mudharaahnya dibaca fathah. Ini yang mujarrad. Nah, jadi di samping kita mengetahui kalimat fi'il dari segi bentuk hurufnya, juga kita bisa mengetahui fi'il itu dari wazannya. Jadi ketika mengikuti wazan fa'ala, fa'ula sama fa'ilah dan Recording stopped. yang mazid, fi'il yang mazid itu ada 3. Fi'il yang mazid ada berapa? Ada 3. Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Hilang. Hilang. Gak ada suara. Ustaz mana Ustaz? Mana Ustaz?
Nggak harus. Umpang dada. Hidupku malu. Apa ya? Megang kamu. Kalau mujarad itu tidak ada tambahannya ya. Kalau mujarad tidak ada tambahannya. Minimal kalau fi'il mati itu yang mujarad 3 huruf. Jadi ketika Anda menemukan fi'il yang 3 huruf, maka pastikan fi'il itu adalah mujarad. Wazannya fa'alah, fa'ulah sama fa'ilah. Kalau fi'il mudhari wazannya yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Ada 4 huruf. Maka ketika ketemu dengan fi'il mudhari yang ikut wazan barusan itu, maka pastikan Recording in progress. mujarad. Selanjutnya mazid. Mazid itu adalah fi'il yang ada tambahannya. Namanya mazid. Kalau murni tidak ada tambahannya namanya mujarad. Asli tidak ada tambahan. Itu namanya mujarad. Kalau tidak asli ada tambahnya maka disebut dengan mazid. Mazid ini ada 3 macam. Ada mazid 1, ada mazid 2, ada mazid 3. Sesuai dengan tambahannya. Kalau tambahan 1 maka disebut dengan mazid 1. Kalau di istilah soroknya itu masuk ke rubai. Kalau mazid 2 maka mazid 2. Tambahan 2 maka disebut dengan mazid Khomasi. atau disebut dengan humasi. Kalau tambahannya 3 maka disebut dengan mazid 3 atau disebut dengan sudasi. Sesuaikan dengan tambahannya. Tambahan hurufnya itu sampean bisa dilihat di halaman 10. Jadi antum bisa dilihat halaman 10 yang warna ungu. Nah, yang warna ungu halaman 10. Apabila tambahannya hanya tasdid saja, maka masuk ke 1. Yang mazid 1 tambahannya tasdid alif sama hamzah. Saya kasih contoh ya. Fa'ala saya tambahkan tasdidnya maka menjadi fa'ala. Mazidnya mazid berapa? Rubai. Mazid berapa? Satu. Tambahannya karena 1. Kalau tambahannya 2, saya tambah fa'ala menjadi tafa'ala. Mazid berapa nak? Apa tambahannya kalau tafa'ala? Tasdid sama? Tasdid dan tasdid. Selanjutnya kalau saya lengkapi istaf'ala. Mazid 3. Mazid berapa? 3. Maka untuk mengetahui itu ada tambahan atau tidak, maka perlu kita tahu huruf asal dari fi'il. Jadi huruf asal dari fi'il itu ada 3. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Jadi selain dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il semuanya itu adalah tambahan. Istaf'ala, mana yang tambahan? Hamzah, sin, dan ta. Karena huruf asalnya itu fa, ain, dan la. Saya kasih contoh selanjutnya. Saya kasih contoh yang iktaroba. Ingatlah, iktaroba. Ini mujarad atau mazid? Mazidnya berapa nak? Mazid 2. Apa saja tambahannya? Hamzah dan ta. Huruf asalnya ada 3. Qaf, ra, dan ba. Selain qaf, ra, dan ba maka disebut dengan tambahan. Mazidnya mazid berapa? 2. Selanjutnya takoroba. Mazid berapa? 2. Mazid 2. Apa tambahannya? Ta dan tasdid. Tak dan tasdid. Pintar. Selanjutnya masuk ke akroma. Tambahannya berapa? 1. Huruf asalnya apa berarti? Karoma. Karoma berarti tambahannya adalah Hamzah. Nah, jadi kita tahu kepada huruf asal itu agar kita juga nanti selanjutnya bisa menentukan fi'ilnya dari segi sahih atau mu'tal. Masuk ke sahih atau mu'tal. Nah, kita harus tahu huruf asal. Jadi huruf asal itu cuma fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Selain itu adalah tambahan.
Karena sudah selesai untuk dibuka, maka kita di jilid 3 ketika pembahasan mujarad dan mazid, maka silahkan buka kitab warna kuningnya ini. Nah, ini adalah kitab tasrifah. Nah, jadi ketika sudah mujarad dan mazid, maka kita buka warna kuning, dibuka semuanya halaman 6 nak. Jadi halaman 6, kalau dibuka halaman 6. Anak ketika sudah masuk kelas masuk ke jilid 3, maka harus diajarkan tasrifan dan harus hafal terhadap tasrifan 9 wazan penting. Jadi yang ada di halaman 6 buku kuning ini itu adalah 9 wazan penting yang harus dihafalkan oleh anak dari kita. Bagaimana cara menghafalkannya? Mudah. Cukup baca setiap kali mau membuka pelajaran. Jadi sebelum dibuka KBM-nya itu disuruh untuk tasrif dari 9 wazan penting setiap hari. Nah, tasrifnya bagaimana, Pak? Tasrifnya adalah tasrif istilahi. Nah, ingat ya, kalau tasrif istilahi itu tasrifnya ke pinggir. Kalau lugawi tasrifnya ke bawah. Yang kita ajarkan sekarang, yang kita jelaskan ini adalah tasrif istilahi. Jadi 9 wazan penting, mujarad dan mazid, kita tasrif istilahi. Ada lagu-lagu khususnya untuk yang tasrif. Ayo kita baca bersama ya. Untuk yang pertama wazan fa'ala. 1, 2, 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ila taf'ala tifa'ala fahuwa mufa'ilun wa zakamu fa'alun fa'il la tufa'ilun isim zaman maka sifotnya. Saya pengen dengar suaranya Ustadz Nasaruddin dari Makassar. Suara antum enak soalnya. Coba ditasrif. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan taf'alan fa'ilan Fahuwa mufa'ilun masaka mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'ilun isim zaman makan sigotnya. Alhamdulillah. Jadi nadanya nanti bisa dilihat di channel YouTube ya. Jadi ada tasrifan itu banyak yang ditasrifan. Kalau masih belum hafal, kenapa silakan cari nada-nada yang ada di channel YouTube tentang Al-Miftah itu. Selanjutnya yang wazan fa'ala, ada lagunya ini. Fa'ala Fa'alatan wa fi'alatan wa fi'alatan fa'ilun wa takamu fa'alun af'ala yumkinu if'ala alun af'il la tu'il alun isim zaman makan sirotnya tabat bahu tafa'ilun wa saya minta Saiful Jamil ini. Saiful Jamil ini biasanya suaranya enak. Saiful Jamil. Pak Saiful Jamil, tasrif tafa'ala. Saya tanya dulu, yang Saiful Jamil ini yang mana orangnya? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan. Tidak dengar suaranya.
Tepuk tangan aja untuk Saiful Jamil. Tepuk tangan untuk Saiful Jamil. Nggak dengar suaranya tadi ya. Bicara masjid. Oh, sedikit. Selanjutnya infa'ala, kemudian ifta'ala itu juga lagunya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan wa huwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il tafta'il ta'alun mufta'alun sama. Itu juga infa'ala sama liriknya juga. Kemudian if'ala yaf'alu ifti'alan wa muf'alan wa huwa muf'alun wa dzaka juga sama wazannya istaf'ala, kemudian if'ala sama infa'ala. Jadi nanti dipelajari sendiri wazan liriknya itu nanti dipelajari sendiri. Jadi anak yang pasti harus hafal 9 wazan penting. Ketika masuk jilid 3 harus dihafal. Harus tahu tentang cara muntasrifnya. Maka dari itu harus hafal dulu 9 wazan penting, kemudian dicoba dengan wazan-wazan yang lain. Harus dicoba dengan wazan-wazan lain. Contoh seperti apa? Tafa'ala, carikan wazan yang sama dengan tafa'ala. Taqarruba, suruh tasrif ke anak. Kemudian juga cari lagi. Sekarang sudah wis. Tabandala kita tasrif. Tasandala juga kita tasrif. Tabantala kita tasrif. Pokoknya yang dengan wazan 9 wazan penting itu juga diajarkan kepada anak didik kita. Kiranya mereka bangun tidur langsung bisa tasrif. Bangun tidur sekiranya bisa tasrif. Ini untuk di jilid 3 tentang pembahasan mujarad dan mazid. Saya ulangi lagi sebelum kita bergantian tutor. Saya ulangi lagi. Fi'il dibagi menjadi berapa barusan? 3. Apa saja? Madi, mudhari, amal. Tandanya fi'il madi ada berapa? 3. Apa saja? Jahiri ta'ani. Fi'il yang mabni ada berapa? 2. Apa saja? Tandanya fi'il madi ada berapa anak? 3. Kapan mabni fathah? Kapan mabni sukun? Kapan mabni dhamma? Mabni dhamma ada berapa? Sebutkan. Kapan amar mabni sukun? Bang huruf ilat. Fi'il yang murab hanya ada berapa? 1. Untuk dari fi'il mudhari ada berapa? 3. Sebutkan. Af'alul khamsah. I'rab untuk kalimat fi'il ada berapa? 3. Apa saja? Sohe akhir. Utama alif. Af'alul khamsah. Fi'il mudhari ada 3 bentuk. Yang pertama sohe akhir, mutalahir, dan yang terakhir adalah af'alul khamsah. Apa saja af'alul khamsah itu? Yang diakhiri oleh ani, una, sama i. Setelah mu'rab dan mabni pembahasan tentang apa? Mujarrad dan mujarrad, kata kuncinya tidak ada. Masih ada berapa? 3. Apa saja? Wajib 1, 2, 3. Pintar. Tafa'ala mujarrad mazid. Mazid berapa? 2. Mazid 1. Inqalaba mujarrad mazid. Inqalaba mujarrad mazid. Mazid berapa? Apa tambahannya? Hamzah dan inqalaba coba ditasrif. Harus paham dan hafal tentang tasrif istilah 9 wazan penting juga harus. Begitu juga tasrif lugawinya yang ke bawah. Fa'ala, fa'alu, tasrif lugawi harus dihafalkan juga ya. Harus dihafalkan juga.
Juga. Baik. Selanjutnya akan diganti oleh Dr. Yazid melanjutkan tentang pembahasan lazim dan mutaaddi. Selanjutnya maklum dan Recording stopped. dan akan dilanjutkan oleh Dr. selanjutnya yaitu Ustadz Yazid. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak enak yang kurang jelas. Recording in progress. Yang kita pindah ke tutor selanjutnya. Dan dari saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.